jadi beban. Hati senang, hati bahagia, kita belajar dalam kegembiraan. Apa saja yang ingin ku pelajari, selalu ada cara ajaibnya. Dengan metode kebenaran, tak ada lagi kesulitan. Semua pelajaran jadi indah, semua soal jadi mudah. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari melukis pelangi cita-cita bersama Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari kawan belajar dan bergembira. Neutron Yogyakarta, Learning is super fun. Dengan metode kebenaran, tak ada lagi kesulitan. Semua pelajaran jadi indah, semua soal jadi mudah. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari melukis pelangi cita-cita bersama Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari kawan belajar dan bergembira. Neutron Yogyakarta, Learning is super fun. Oke, halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya di masa COVID-19 kali ini. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M guna mencegah penyebaran virus corona ya. Kalian tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya belum normal, oke? Di kesempatan kali ini kita tetap ditemani oleh beberapa sponsor yang setia menemani kita. Ada bimbingan belajar Neutron, ada Pocari Sweat, dan juga ada Exis XL. Oke. Di kesempatan kali ini ada salah satu guru yang sangat luar biasa. Ada salah satu narasumber yang akan membawakan satu materi di bidang kimia. Ya, kita bacakan saja biodata narasumber yang akan mengisi konten di kesempatan kali ini. Ada Ibu Lili Sumiati SSI ya, sarjana sains. Oke, beliau lahir di Bandung 1 Maret 1980. Beliau lahir di Bandung ya tadi dan mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sukaraja Bandung, dilanjut ke Sekolah Menengah Pertama 26 Bandung, dilanjut ke Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandung. Jadi beliau alumnus dari sekolah tercinta kita SMA Negeri 9 Bandung. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang masa lalu beliau, gimana nostalgia di SMA Negeri 9 Bandung, gimana perkembangan sekolah kita sehingga sampai sekarang menjadi sekolah yang luar biasa. Dilanjut ke Universitas Pajajaran, Unpad, mengambil jurusan kimia ya. Tidak usah lama-lama, kita panggil saja ke studio Zona Belajar. Ada Ibu Lili Sumiati SSI, silahkan. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Ibu. Nah, ini Ibu Lili Sumiati SSI yang akan membawakan materi tentang apa Bu? Ikatan kimia. Oke, Ibu akan membawakan ikatan kimia, salah satu bidang bab dari
kimia pelajaran kelas berapa Bu? Kelas 10. Kelas 10. Iya. Jadi ini dasar kimia ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang nostalgia masa lalu Ibu di SMA Negeri 9 Bandung, mungkin ada momen-momen yang diingat, yang masih melekat di memori Ibu, meskipun itu yang positif, negatif, yang pahit, yang manis, mungkin ada yang diceritakan. Mungkin ada temennya yang alumni tahun berapa Bu? Alumni Ibu tahun 97. 97 Iya, ya udah nonton. lama. Nah, ini ada Ibu Lilis yang sekarang menjadi guru di SMA Negeri 9 Bandung. Mungkin boleh cerita Bu. Apa ya yang berkesannya? Ibu pertama pindah ke sini itu berkesannya seneng ya ketemu Seneng. sama guru-guru Ibu dulu Betul. gitu ya. Dan sekarang jadi rekan kerja gitu Iya, ya. siapa aja Bu? Ya? Wah, banyak ya. Salah satunya Ibu Dede, itu guru Ibu Dede, dulu kimia ya. juga Bu Iya, Dede. betul. Kemudian guru matematika itu Bu Isti, Bu Isti, Bu Diah Ati, Dia, kemudian Bu Sari guru fisika, guru olahraga Pak Johana. Johanna. Ya, wali kelas juga dulu sama Bu Eni, Bu Iya. Eni Sukaini guru bahasa Indonesia. Betul. Iya. Betul. Alhamdulillah ya, jadi bisa silaturahmi lagi dengan guru-guru Ibu dulu gitu ya. Bisa menimba ilmu lagi di sini ya. Betul. Mungkin ada momen yang diingat Bu apa gitu? Momennya yang paling diingat, ya kalau dulu sebagai siswa ya seneng ya, apalagi kalau lagi ada banjir gitu ya. Pasti Wah, seneng gitu ya. momennya banjir. Iya, jadi kita tuh dari rumah tuh udah bawa sendal jepit dulu, Pak. Jadi betul. ketika nanti wah ini kayaknya bakal hujan nih gitu ya. Jadi kita udah siap bawa sendal jepit dan pasti nanti belajar tuh berhenti gitu Berhenti ya. ya, Bu, ya. Ya tapi jadi sama guru tuh nanti disuruh bersih-bersih gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan ada bencana banjir misalkan besoknya bisa libur juga Bu? Enggak, Oh, besoknya kita tetap sekolah, Tapi cuma kita bersih-bersih. bersih-bersih dulu gitu ya. Terus ini juga kalau misalnya lagi belajar tuh tiba-tiba ada pesawat tuh, Betul. kedengeran kan suaranya, jadi kita break dulu Break gitu dulu. ya. Itu sih. Nah, mungkin secara fisik nih, apa yang beda dari SMA 9 dulu dengan sekarang Ibu belajar sebagai siswa dan jadi guru sekarang? Kalau secara fisik bangunan itu saya seneng banget ya sekarang di SMA 9 itu bangunannya sudah Luar biasa. ya sudah representatif lah ya. Iya. Kalau dulu mungkin Ibu tuh belajar dulu belum seperti ini gitu bangunannya ya. Kita kalau misalnya upacara pun di tempat parkir di sebelah Di sana Pak sekarang Rifki. tempat parkir ya, Bu? Iya. Kalau sekarang kan kita sudah punya lapangan ya. Alhamdulillah. Iya. Terus labnya juga sudah bagus Udah sekarang ya. bagus ya. Ya emang Bu Lilis banyak memori di SMA Negeri 9 Bandung. Nah, Ibu sebelum pindah ke SMA 9, Ibu tuh ngajar dinas di mana, Bu? Dulu saya di Cianjur karena iya ikut suami di Cianjur. Nah, jadi berkelaranya di sana dulu. Iya. Jadi beres kuliah, Ibu di Cianjur ngajar berapa tahun, Bu, kira-kira? Itu dari 2009. 2009, Iya. berarti 11 tahun, ya. 11 tahun di Cianjur dan pindah ya, balik kandang istilahnya. Iya, buat ke betul, SMA Negeri alhamdulillah. 9 Bandung ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Amin. Nah, di segmen 2 nanti Ibu akan memaparkan satu materi tentang ikatan kimia ya untuk adik-adik semua. Perhatikan pemaparan materi dari Bu Lilis, catat yang pentingnya. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa diketik, ditulis di kolom komentar di live chat, nanti kita sampaikan ke Bu Lilis ya. Ya, Bu? Iya, siap. Nah, kita masuk ke segmen 2 dengan passwordnya Zona Belajar jargonnya. Ibu Iya. mungkin pernah dengar, Bu? Oh, sudah hafal ya. Udah hafal, nggak usah saya ulang, Bu. Tidak usah. Luar biasa, Iya. penonton setia Zona Iya. Belajar, Bu. Oke, kita jargon dulu, 1, 2, 3, Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Lilis Sumiati. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo duduk sini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat.
minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba memaparkan materi untuk kelas 10 IPA di semester 1, yaitu materi tentang ikatan kimia, khususnya untuk subbab ikatan ion. Baik, sebelum kita mulai, kompetensi dasarnya yang harus kalian kuasai dalam materi ikatan kimia ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu membandingkan ikatan ion. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Yang kedua, menggambarkan susunan elektron valensi baik gas mulia maupun unsur-unsur selain gas mulia. Yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Ya, ini ada sebuah gambar. Ini gambar laut. Kalian pasti pernah pergi ke laut ya. Nah, di laut itu ada berbagai macam materi. Materi apa saja yang ada di laut? Yang pastinya pasti ada garam. Nah, kalian tahu rumus kimia dari garam itu adalah NaCl, natrium klorida. Nah, ini merupakan senyawa. Kenapa senyawa? Karena tersusun atas dua unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klor. Maka disebut sebagai senyawa. Kemudian ada materi apa lagi? Ada air. Air ini juga senyawa. Kenapa? Karena terdiri atas unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian ada pasir. Pasir juga senyawa karena dia tersusun atas dua unsur, yaitu silikon dan oksigen. Nah, pernah tidak kalian bertanya nih, kenapa ya rumus kimia garam itu NaCl? Kenapa tidak seperti H2O, Na2Cl gitu ya? Atau kenapa rumus kimia air itu H2O, tidak seperti NaCl, HO saja gitu. Nah, jika kalian pernah bertanya demikian, itu akan bisa kalian jawab nanti setelah kalian mengikuti mempelajari materi tentang ikatan kimia. Ya, jadi materi yang akan dibahas di sini itu hanya dua, yaitu tentang kestabilan atom dan tentang ikatan ion. Untuk materi yang lainnya, ini ikatan kovalen, logam, bentuk molekul, kepolaran, dan gaya antar molekul itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, apa itu kestabilan atom? Nah, kita akan lihat dulu nih, ada 3 buah gambar di sini. Yang pertama ini ada gambar sepasang angsa ya, ada jantannya, ada betinanya sepasang. Kemudian ada bunga di sini, ada benang sarinya, ada putiknya. Kemudian yang tengah ini ada sepasang sepatu yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan, sepasang juga. Nah, kalian pernah terpikir tidak kenapa Tuhan menciptakan makhluk hidup itu
mau hewan, tumbuhan, maupun manusia itu berpasang-pasangan. Ya, jadi ada maksudnya ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup itu berpasangan dalam rangka untuk mencapai kestabilan. Nah, atom pun sama. Atom juga ingin mencapai kestabilan. Bagaimana caranya supaya mereka stabil? Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya tentang sistem periodik unsur. Ada golongan 1 sampai 8A. Nah, ada fakta menarik di sini, di mana golongan 8A ini golongan yang paling ujung kanan. Ini secara alami di alam tidak pernah ditemukan dalam bentuk senyawanya. Jadi mereka selalu berdiri sendiri. Misal helium, itu tidak pernah ditemukan dia berikatan dengan unsur yang lain. Selalu sendirian dalam bentuk helium, unsur helium. Neon pun sama, begitu pula unsur-unsur yang di bawahnya. Nah, beda dengan golongan yang lain. Contoh tadi garam. Garam itu kan NaCl, berarti ikatan antara natrium dengan klor. Di sini golongan 1A berikatan dengan golongan 7A. Tuh, kenapa ya mereka harus berikatan? Nah, itu bisa dijawab dari tadi. Jadi unsur golongan 8A itu kenapa ditemukannya selalu sendiri? Karena mereka sudah stabil. Nah, bagaimana unsur golongan 1A sampai 7A? Mereka pun pengen stabil seperti golongan 8A. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara berikatan dengan unsur yang lain gitu ya. Makanya H2O. Kenapa H itu ditemukan lebih banyak dalam bentuk H2O? Karena bentuk H2O artinya H berikatan dengan O itu lebih stabil gitu ya. Jadi kenapa banyak senyawa? Itu karena mereka unsur-unsur itu, atom unsur itu ingin stabil. Caranya stabil bagaimana? Mereka akan berikatan dengan unsur yang lain supaya seperti golongan 8A stabil. Nah, apa sih yang menyebabkan golongan 8A ini stabil? Kita akan lihat. Ya, ini dikemukakan oleh Lewis dan Kossel. Katanya kestabilan golongan 8A atau gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Karena konfigurasi elektronnya mereka sudah penuh. Oke. Kita perhatikan ini konfigurasi elektron gas mulia dari mulai helium sampai radon. Ini berdasarkan teori atom Bohr ya. Jadi konfigurasinya ternyata di sini elektron valensinya untuk golongan gas mulia itu elektron valensinya jumlahnya selalu 8 atau disebut konfigurasi oktet, kecuali helium dia hanya 2, disebutnya konfigurasi duplet gitu ya. Jadi kalau begitu unsur yang lain itu kalau pengen stabil bagaimana? Mereka akan mengikuti unsur-unsur di golongan 8A, yaitu konfigurasi elektron terakhirnya itu berjumlah 8 atau oktet ya. Nah, Ibu kasih contoh ini ada 20 Ca. Artinya ini 20 itu kan nomor atom, bisa kalian lihat di sistem periodik. Nah, 20 Ca itu artinya elektronnya ada 20. Maka konfigurasinya menurut Bohr 2882. Nah, Ca pengen stabil, bagaimana caranya? Maka dia harus mengikuti aturan oktet. Artinya elektron valensinya harus 8. Supaya 8, maka dia akan melepaskan elektron yang 2 ini. Sehingga nanti dia elektron terakhirnya jadi 8 ya. Nah, ketika 2 elektron valensi ini dia lepaskan, karena yang dilepaskannya bermuatan negatif, maka Ca-nya akan berubah menjadi bermuatan positif karena 2 elektronnya dilepaskan. Sehingga ketika Ca melepaskan 2 elektron, dia akan membentuk ion Ca2+. 2+ dari mana? Karena yang dilepaskannya 2. Oke, bagaimana dengan contoh lain? Sulfur. Itu ada 16 elektronnya, maka konfigurasinya 286. Nah, dia pengen stabil, maka konfigurasinya elektron valensinya harus oktet, jumlahnya 8.
Nah, supaya 6 ini jadi 8, maka sulfur akan menerima 2 elektron, sehingga jumlahnya menjadi 8. Karena yang diterima itu elektron yang bermuatan negatif, maka S akan berubah menjadi ion negatif atau anion, S2-. Kenapa 2-? Karena yang diterimanya sebanyak 2. Oke ya, jadi ada unsur yang ingin stabilnya dengan cara melepaskan elektron menjadi kation atau ion positif, dan ada unsur yang ingin stabilnya dengan cara menerima elektron, maka akan membentuk anion atau ion negatif. Jadi untuk mencapai kestabilan itu, unsur-unsur dari golongan lain akan cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu konfigurasi oktet atau duplet. Nah, perlu diingat juga, itu yang duplet itu hanya untuk unsur hidrogen dan litium. Selebihnya itu mengikuti aturan oktet, jadi 8 elektron valensinya. Nah, sebelum kita masuk ke ikatan ion, kalian harus bisa dulu menggambarkan lambang Lewis, atau ada juga yang menyebutnya struktur Lewis. Apa itu lambang Lewis? Itu menggambarkan lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Jadi tidak semua elektronnya digambarkan, tapi hanya elektron valensi, yaitu elektron pada kulit terluar saja. Nah, itu digambarkannya bisa dengan titik, bisa dengan silang. Nah, sebetulnya elektron itu kan identik ya, tidak bisa kita bedakan. Cuman di sini untuk mempermudah, jadi dibuat dibedakan, ada yang dengan tanda titik, ada yang dengan tanda silang. Contoh di sini litium, elektronnya ada 3, maka konfigurasinya 2 dan 1, maka yang digambarkan pada struktur Lewis itu hanya yang satunya saja. Tuh ya, ini kita bisa lihat di gambar. Jadi Li, kemudian yang satu elektronnya ini kita gambarkan. Digambarkannya bisa kalian gambarkan di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas maupun di bawah. Ya. Nah, aturannya setiap sisi itu hanya boleh maksimal 2, karena orbital itu hanya boleh terisi maksimal 2 elektron. Oke, jadi Li di sini kita gambarkan dengan titik nih di sebelah kanan 1 saja, karena elektron valensinya 1. Kemudian nitrogen ada 7 elektron, maka konfigurasinya 2 dan 5. Nah, yang digambarkan yang 5-nya, bukan yang 2-nya. Jadi seperti ini, N di kirinya 2, atas, bawah, dan kanan masing-masing 1. Jadi jumlahnya 5. Jadi ini kelihatan nih, nitrogen itu membutuhkan berapa nih? Butuh 3 elektron lagi supaya masing-masing semua elektronnya berpasangan. Oke, kemudian sekarang yang Ar. 18 elektronnya, maka konfigurasinya 288. Nah, yang digambarkan yang elektron yang 8 ini. Kalian lihat nih di Ar itu elektronnya di kiri 2, kanan 2, atas 2, bawah 2. Semua sisi sudah terisi penuh dengan elektron. Itulah yang menyebabkan kenapa golongan 8A itu stabil, karena semua sisinya sudah terisi penuh elektron. Konfigurasi elektronnya sudah penuh, maka dia tidak perlu berikatan lagi dengan unsur yang lain supaya stabil. Lain hanya dengan golongan yang lain. Kelihatan di sini ya, Li ini masih butuh 1 supaya dia bisa berpasangan. Be ini masih butuh 2. Kemudian boron butuh 3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan antar atom-atom untuk membentuk senyawa. Kenapa membentuk senyawa? Karena mereka ingin stabil tadi ya. Jadi supaya stabil, atom-atom itu akan mencari pasangannya supaya mereka stabil seperti golongan 8A dengan cara membentuk senyawa. Nah, itu ada 3 macam ikatan kimia itu, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang akan kita pelajari sekarang hanya yang ikatan ion. Nah, jadi apa sih ikatan ion itu? Jadi ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi ada unsur yang bisa menyerahkan elektronnya supaya stabil, ada unsur yang bisa menerima elektron. Yang bisa menyerahkan elektron tadi sudah disinggung sedikit di depan, yaitu unsur-unsur logam.
Tadi ya, contohnya di sini Na. Na itu kan logam natrium. Maka dia stabilnya dengan cara melepaskan elektron membentuk ion positif atau kation. Sedangkan yang menerima elektron di sini adalah unsur-unsur non logam biasanya. Contohnya di sini Cl, dia menerima satu elektron membentuk ion negatif, anion Cl-, tuh ya. Jadi ikatan ion itu terbentuk antar unsur yang bisa menyerahkan elektron yaitu biasanya logam dan yang bisa menerima elektron biasanya non logam. Nah, kalau sudah menyerahkan elektron, logam ini akan berubah menjadi ion positif dan non logam ini menjadi ion negatif. Kalau sudah terbentuk ion, maka nanti ada perbedaan muatan kan, yang satu positif, yang satu negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik antar ion. Nah, gayanya ini disebut sebagai gaya elektrostatik. Nah, tadi di awal ada pertanyaan begini, kenapa ya rumus kimia garam itu NaCl? Nah, itu bisa nanti dijawab setelah kalian mengerjakan soal ini. Ya, di sini NaCl, kalian bisa lihat nomor atomnya di sistem periodik unsur ya. Jadi Na itu nomor atomnya 11, artinya dia punya 11 elektron. Nah, itu kita buat dulu konfigurasinya. 281. Nah, di sini terlihat elektron valensinya adalah 1. Supaya stabil Na, maka dia membentuk konfigurasi oktet 8, maka yang satu ini akan dia lepaskan. Nah, kalau satu ini dia lepaskan, maka Na akan berubah menjadi ion. Ion apa? Ion Na+ sebagai kationnya. Kemudian Cl. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Elektron valensinya 7, supaya jadi oktet jadi 8, maka dia akan menerima 1 elektron. Sehingga dia berubah menjadi ion negatif, yaitu Cl- sebagai anionnya. Nah, sudah itu kalian gambarkan struktur Lewisnya. Na dengan 1 elektronnya, ini dengan tanda titik. Kemudian Cl dengan 7 elektronnya, kita bedakan warnanya hijau ya. Ini ada 7 elektronnya. Nah, di sini terlihat Na ingin stabil, dia harus melepaskan 1 elektron ini. Dan Cl ingin stabil, maka dia harus menerima 1 elektron. Maka di sini Na akan melepaskan elektronnya yang akan ditangkap oleh Cl. Nah, ketika Na melepaskan 1 elektron, maka dia berubah menjadi ion Na+. Sedangkan Cl, karena dia menerima 1 elektron, maka dia berubah menjadi ion Cl-. Nah, Na sudah berubah menjadi ion positif, Cl menjadi ion negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik karena berbeda muatan, ya. Nah, gaya tarik menarik ini menyebabkan mereka akan berikatan, membentuk senyawa. Senyawanya apa? Senyawanya tentu saja Na dan Cl menjadi NaCl. Kenapa tidak ada angka 2, angka 1 di sini? Karena kalian bisa lihat di sini Na-nya itu 1 Na itu hanya membutuhkan 1 Cl. Makanya senyawanya NaCl. Jadi bisa menjawab yang tadi ya, kenapa NaCl itu tidak, rumusnya tidak NaCl2? Karena memang 1 Na itu hanya membutuhkan 1 Cl. Nah, ini karena ikatannya ikatan ion, karena gaya tarik menarik tadi, maka ini NaCl itu disebut senyawa ion. Dan kalian harus perhatikan penulisannya harus kation dulu, baru kemudian anionnya. Jadi ion positifnya dulu, baru ion negatifnya. Nah, bagaimana halnya nanti kalau Cl berikatan dengan misal dengan Mg? Nah, rumus kimianya tidak akan sama lagi. Belum tentu MgCl. Kita lihat ya. Mg dengan Cl. Nah, Mg itu elektronnya 12, maka konfigurasinya 282. Nah, elektron valensinya 2, supaya stabil menjadi oktet, maka yang 2 akan dilepaskan sehingga Mg berubah menjadi ion Mg2+ sebagai kationnya. Kemudian Cl dengan 17 elektronnya, konfigurasinya 287. Supaya menjadi oktet jadi 8, maka yang 7 ini akan menerima 1 elektron sehingga Cl berubah menjadi Cl- sebagai anionnya. Nah, lalu kita gambarkan struktur Lewisnya. Mg dengan 2 elektronnya, 1, 2, kemudian Cl dengan 7 elektronnya. Nih, ada 7. Nah,
Ini, maka yang satu ini Mg akan dia lepaskan kepada Cl. Cl sekarang sudah stabil, sudah oktet, tapi Mg belum. Mg masih punya satu elektron yang belum dilepaskan. Maka ini akan dilepaskan pada siapa? Ya, pada Cl satu lagi. Jadi kita buat lagi satu Cl sehingga Mg bisa melepaskan kedua elektronnya. Jadi Mg ini melepaskan 2 elektron sehingga berubah menjadi Mg2+, sedangkan Cl di sini karena Cl-nya ada 2, masing-masing menerima 1, maka menjadi 2 Cl-. Jadi ini artinya ada 2 Cl yang masing-masing menerima 1 elektron. Nah, sudah menjadi ion nih, berarti akan ada gaya tarik-menarik nanti. Jadi senyawanya apa? Senyawanya kita lihat di sini, Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka senyawa yang terbentuknya adalah MgCl2. Karena 1 Mg itu ternyata membutuhkan 2 Cl, tidak seperti tadi NaCl ya. Jadi rumus kimia Mg dengan Cl itu bukan MgCl tapi MgCl2. Karena 1 Mg membutuhkan 2 Cl. Nah, sekarang kita akan coba meramalkan nih. Jadi dengan kalian mempelajari ikatan ion ini, kalian bisa meramalkan senyawa yang terbentuk jika 2 unsur digabungkan. Ini contohnya ada 20 Ca dengan S. Nah, kita diminta meramalkan nih senyawanya yang terbentuk apa antara Ca dengan S gitu ya. Nah, caranya seperti tadi, kita buat dulu konfigurasinya. 20 Ca kita buat konfigurasinya yaitu 2, 8, 8, 2. Nah, ini elektron valensinya 2. Supaya stabil bagaimana? Supaya jadi oktet, supaya 8 belakangnya, maka yang 2 ini akan dilepaskan. Ya, jadi Ca akan melepaskan, berapa yang dilepaskan supaya jadi 8? 2. Nah, jadi melepaskan 2 elektron. Kemudian S, 16S. Kita buat konfigurasinya 2, 8, 6. Ini elektron valensinya 6. Ingin stabil oktet supaya jadi 8, 6 itu harus dibagaimanakan? Iya, harus menerima. Berapa yang diterima supaya menjadi 8? Berarti dia harus menerima sebanyak 2 elektron sehingga jadi 8. Nah, kalau sudah konfigurasinya baru kita buat struktur Lewisnya. Ca dengan 2 elektron kita gambarkan 2. Kemudian S dengan 6 elektron kita gambarkan S. Nah, cara menggambarkannya kita berkeliling dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah semua sisi terisi baru berpasangan 5, 6. Nah, sekarang Ca ini pengen stabil, dia harus lepas dua-duanya. Berarti dia lepaskan, ditangkap oleh S. Sekarang S sudah stabil? Belum ya, masih kurang 1. Ca pun harus melepaskan 1, maka ini diberikan juga ke S. Nah, sekarang Ca sudah lepas dua-duanya, S sudah menerima 2, maka ini sudah stabil. Ca-nya karena melepaskan 2, maka dia berubah menjadi ion Ca2+. Jadi Ca yang melepaskan 2 elektron dan S-nya di sini menerima 2 elektron, maka S menjadi S2- karena S menerima 2 elektron. Nah, lalu apa senyawa yang terbentuknya? Dilihat saja di sini. Ca-nya ada 1, S-nya pun 1. Maka senyawanya tuliskan kationnya dulu ya. CaS, kalsium sulfida. Jadi penulisannya harus diingat, harus kationnya dulu, ion positifnya dulu, baru anionnya, ion negatifnya. Ya, ini senyawa ion yang terbentuknya. Kita coba satu lagi. Ini ada Al dengan O. Nah, ramalkan nih rumus kimia senyawa antara Al dengan O itu apa ya? Nah, jadi kita buat dulu konfigurasinya. Dari Al dulu, 13 Al. Konfigurasinya 2, 8, 3. Elektron valensinya 3. Maka supaya jadi oktet 8, yang 3 ini akan dilepaskan. Maka Al akan melepaskan 3 elektron. Kemudian yang O, 8O, ini konfigurasinya 2, 6. Elektron valensinya 6. Supaya jadi 8 oktet, maka dia akan menerima
Ya, berapa yang diterima supaya 6 itu jadi 8? 2 elektron. Oke, kalau sudah, baru kita gambarkan struktur Lewisnya. Al dengan 3 elektronnya, 1, 2, 3. Kemudian ada O dengan 6 elektron. Berkeliling dulu ya, 1, 2, 3, 4, baru berpasangan, 5, 6. Nah, Al pengen stabil, dia akan melepaskan ketiga elektron ini, dia serahkan ke O. Nah, berikan ke O, 1. Masih kurang 1 O-nya, beri lagi oleh Al, 1. Nah, sekarang O sudah stabil, sudah oktet. Tapi Al masih punya 1 elektron lagi yang belum dilepaskan. Maka dia akan melepaskan kepada siapa? Ke O yang lain. Kita buat lagi O dengan 6 elektronnya. Oke, sekarang kita lepaskan 1 elektron ini kepada O. Nah, apakah Al sudah stabil? Sudah, karena sudah lepas semua. Tapi O belum stabil karena dia masih membutuhkan 1 elektron lagi. Maka kita tuliskan lagi Al di sini. Oke, dengan 3 elektron valensinya. Kita serahkan ke sini 1. Maka sekarang O yang ini yang kedua sudah oktet, sudah stabil. Tapi Al masih punya 2 elektron yang belum dilepaskan. Dilepaskan kepada siapa? Ya, kita buat lagi O. Iya, dengan 6 elektron valensi lagi. Ya. Nah, kita lepaskan ke sini. Yang satu lagi ke bawah. Nah, sekarang Al sudah lepas semua. O juga sudah menerima semua, sudah pas ya. Nah, jadi apa yang terbentuk di sini? Di sini masing-masing Al melepaskan 3. Sedangkan Al-nya ada 2. Maka menjadi ion 2Al. Karena masing-masing melepaskan 3 menjadi Al3+. Jadi ini dibacanya ada 2 Al yang masing-masing melepaskan 3. Tuh ya. Kemudian yang O-nya masing-masing menerima berapa ini? 2 ya, maka dia menjadi O2-. Ada berapa O2-nya? Ada 1, 2, 3. Jadi ini 3. Jadi ini bacanya ada 3 O yang masing-masing menerima 2 elektron. Nah, jadi apa senyawanya? Oke, Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Maka senyawanya adalah Al2O3. Nah, begitu ya. Nah, kalau kalian sudah paham dengan cara begini, Ibu akan beri cara cepatnya nih. Ada cara cepatnya, tapi syaratnya kalian harus hafal dulu unsur-unsur yang ada di setiap golongan. Jadi unsur-unsur yang ada di golongan 1 sampai 8A itu harus kalian hafalkan ya. Nah, ini contohnya sama seperti tadi, tapi kita buat pakai cara cepat nih. Nih, Ca. Ca itu golongan 2A. Maka elektron valensinya 2. S golongan 6A. Maka elektron valensinya adalah 6. Oke. Nah, dari sini kalian tentukan oktet kan, harus oktet, harus 8. Maka Ca ini supaya jadi 8, yang 2 ini dia akan lepaskan sehingga dia menjadi Ca2+. Sedangkan yang S ini elektron valensinya 6. Supaya jadi 8, maka S itu akan menerima sebanyak 2, menjadi S2-. Nah, kalau sudah begini, kalian tinggal cross, disilang. Ini angkanya disilang. Sehingga senyawa yang terbentuknya apa? Nah, Ca angkanya menjadi yang 2 yang di S ini. S angkanya menjadi 2 yang di Ca ini. Jadi Ca-nya 2, S-nya 2. Nah, karena sama-sama 2, bisa kita sederhanakan menjadi CaS. Sama kan dengan yang tadi ya jawabannya. Oke, sekarang yang kedua Al. Nih, Al ada di golongan 3A. Kalau 3A berarti elektron valensinya 3. Kemudian O golongan 6A. Kalau 6A berarti elektron valensinya 6. Nah, supaya jadi 8, yang Al ini 3-nya akan dilepas menjadi Al3+. Kemudian yang O ini 6 pengen jadi 8, maka dia akan menerima 2 supaya jadi 8 kan. Jadi O2-. Nah, kemudian kita cross.
2-nya untuk Al, 3-nya untuk O. Sehingga senyawa yang terbentuknya apa? Kita tulis dulu Al dan O. Al-nya jadi 2 dari O. Kemudian O-nya jadi 3 dari Al. Jadi senyawa ionnya Al2O3. Sama dengan hasil yang tadi ya. Nah, ini cara cepatnya. Tapi kalian harus bisa dulu cara yang tadi yang pertama ya. Nah, mungkin itu kita buat kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya nih, atom itu ingin stabil ya. Bagaimana caranya supaya stabil? Mereka akan mengikuti konfigurasi elektron dari golongan gas mulia atau golongan 8A, yaitu konfigurasi oktet. Elektron valensinya jumlahnya 8 atau duplet. Duplet itu hanya untuk hidrogen dan litium, kalau oktet untuk unsur yang lain selain hidrogen dan litium. Jadi supaya mereka stabil, mereka akan berusaha mengikuti konfigurasi elektron gas mulia yaitu oktet dan duplet. Itu dengan cara ada yang dengan melepaskan elektronnya, itu biasanya untuk unsur logam. Ada yang dengan menerima elektron, itu biasanya untuk unsur-unsur non-logam. Nah, kemudian karena sudah melepaskan dan menerima elektron, maka akan terbentuk muatan menjadi ion positif dan negatif, sehingga nanti akan ada tarik-menarik membentuk ikatan ion. Maka senyawa yang terbentuknya disebut senyawa ion, ya. Nah, untuk cara yang lain, unsur-unsur berikatan itu nanti dibahas di ikatan kovalen. Ya, Ibu rasa cukup dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi dari Ibu ini. Tetap semangat belajar kimianya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman. Asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo deh, anak kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu go. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombok. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Oke, kembali lagi dengan saya di segmen 3, tentunya dengan narasumber yang luar biasa, guru SMA Negeri 9 Bandung, ada Bu Lilis Sumiati SSI yang sudah menjelaskan mengenai ikatan kimia ya. Kita ngobrol dikit pembahasan materi ini dan tentunya ditemani dengan neutron, ada Pocari dan juga ada Exis XL. Pertanyaan pertama untuk Bu Lilis, mengenai ikatan kimia ini, mungkin manfaat mempelajari materi ikatan kimia ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Bu? Manfaatnya itu sangat banyak sebetulnya ya, tapi akan saya coba paparkan beberapa saja di Boleh. sini.
tadi contohnya NaCl itu ya, garam. Garam itu bisa membentuk senyawa ion karena dia berikatannya secara ikatan ion. Nah, ini ada sponsor juga ya di sini ya. Nih ada Pocari Sweat itu. Iya, di Pocari Sweat itu mengandung NaCl. Ada garamnya juga. Jadi ada senyawa ionnya juga. Nah, itu bisa menjelaskan sifat-sifat fisik dari senyawa. Contohnya NaCl, kenapa NaCl itu bisa menghantarkan listrik? Itu karena kita sudah mempelajari senyawa ion, kita bisa menjawabnya. Karena di situ ada transfer elektron. Sedangkan kalau listrik itu kan berarti berhubungan dengan elektron ya. Perpindahan elektron atau aliran elektron gitu ya. Jadi dengan mempelajari ikatan ion itu kita bisa tahu sifat-sifat fisik dari zat. Salah satunya tadi contohnya itu ya, kayak ada itu jawabannya, jadi mengetahui sifat-sifat fisik dari zat yang dipelajari ya Bu ya. Betul. Nah, pertanyaan kedua mungkin nilai, mungkin hal-hal yang bisa diambil dari materi ikatan kimia ini dalam kehidupan sehari-hari, nilainya tuh apa? Oh, nilainya untuk ikatan ion saja ini ya. Tadi ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi ada atom yang menyerahkan, ada atom yang menerima. Nah, kita malu dong sama atom ya. Atom aja bisa menyerahkan kalau dia kelebihan elektron gitu ya. Nah, kita juga sebagai manusia apalagi ya kalau kita diberi kelebihan rezeki gitu ya. Tidak ada salahnya kita berbagi sama yang tidak punya gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi ada konsep nilai tentang sodakoh lah ya Bu. Nah, betul, sodakoh ya. Di mana kita memberi kepada yang membutuhkan gitu ya. Bisa diambil dari konsep kimia ini. Nah, yang ketiga, kaitannya ikatan kimia dengan materi pelajaran lain tuh mungkin kaitannya apa Bu? Oh, kimia itu berkaitan dengan banyak pelajaran ya. Dengan biologi ada kaitannya, dengan fisika, dengan ilmu sesama ilmu pasti ya, apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain juga ya. Kalau dengan fisika, kalau untuk ikatan ion saja ini. Jadi tadi menjelaskan sifat-sifat fisik dari zat. Itu kan dipelajarinya di kimia fisik ya. Berarti hubungannya dengan ilmu fisika. Gitu ya. Kalau untuk ikatan ion mungkin. Nah, itu. Pertanyaan terakhir nih, mungkin secara umum general dalam pembelajaran kimia, mungkin Ibu ada kesulitan nih mengajarkan materi kimia ke anak, mungkin kesulitan khusus ketika menyampaikan materi kepada anak tuh apa Bu? Kesulitannya biasanya untuk yang sudah masuk ke hitungan biasanya ya, itu di kelas 11. Nah, biasanya karena kita itu matematikanya, basic matematikanya itu harus kuat ya. Jadi kayak menghitung pH gitu ya, itu kan itu harus tahu logaritma. Nah, itu kebanyakan anak-anak itu konsep matematikanya yang jadi kita harus mengajarkan lagi gitu ya, bagaimana cara menghitung logaritma gitu ya. Tapi sebetulnya itu bisa dipelajari sih ya, asalkan kitanya tetap semangat, mau latihan gitu ya. Pertama harus suka dulu sih, harus suka dulu pelajarannya, suka juga gurunya gitu ya. Kalau udah nggak suka sama gurunya, lihat gurunya aja nggak mau ya, mantul lagi, betul ya. Nah, jadi dasarnya harus dikuatkan, jadi dasar-dasar matematiknya itu ya harus dikuatkan, dan latihan, drilling terus lah ya. Untuk materi-materi tentang eksak itu memang harus banyak latihan ya, dengan variasi soal yang berbeda mungkin ya. Nah, ngobrol-ngobrolnya kita sudahi saja di segmen 3 ini. Terima kasih Bu Lilis yang sudah menyempatkan hadir ke Zona Belajar. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa mengisi konten lagi di Zona Belajar. Sama-sama Pak Rifki, terima kasih. Kita tutup dengan jargon Zona Belajar. Masih ingat ya Bu? Masih dong. Oh, luar biasa. Oke, Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode-episode lainnya.